Salam, salam sade, salam merah, salam hari Senin ya. Salam fear. Penuh dengan fear. Jadi market tadi pagi nutupnya jelek, masih agak dam dikit ya kan, tapi ini sedikit disorong balik ke atas. Coba kita lihat eh market cap 810,9 billion, volume 61,5, BTC dominance di 38,2, eh, Bitcoin di 16.115, ETH di 1191, BNB di 270 dolar, XRP 33 sen, Cardano 32 sen, lebih kurang begitu ya. Doge juga turun ke 80 something ya. Jadi market masih fear, banyak kasus. Jadi hari ini kita agak bahas inilah, banyak pertanyaan. Pertama soal exchange. Kayak terakhir di hari Sabtu kan saya udah bilang dapur mereka, saya nggak tahu, banyak yang tanya aman nggak ini, ya kita nggak tahu. Yang udah jelas kondisi begitu juga kayak CZ kau udah kasih clue tuh, si CZ ya, bosnya Binance, tanda-tanda gimana kalau mereka tiba-tiba sekarang kan CZ pertama blank yang bisa nunjukkan proof of reserve kan. Kalau uh, Binance pribadi dia udah tunjukkan secara transparan dia punya proof reserve ya semua. Nah, Huobi sama Crypto.com nunjukkan, tapi ada transaksi, kalian udah lihat ya. Jadi seperti yang CZ kasih tahu, kalau yang nunjukkan proof of reserve sebelum nunjukkan udah lakukan withdraw, terus ada penjualan, ada transaksi, itu agak di. Nah, maka Crypto.com ambruk, drop sekali ya. Ini tadi terakhir saya cek di 59 sen, minus 51% dalam 7 hari ini, dalam minggu ini. Jadi Huobi juga gitu, cuma Huobi masih minta ini, Huobi ngeles. Jadi ada yang cek juga Crypto.com sama Huobi, dia punya auditor, sama aja auditor FTX, maka mereka meragukan. Nah, Huobi bilang untuk ini lebih meyakinkan kalian, dalam 30 hari ini dia pakai ini nanti Merkle Tree Auditor, masih ada lagi yang asetnya yang 30% yang belum ditunjukkan, katanya nanti akan dia pakai itu Merkle Tree Auditor gitu. Anyway, whatever mereka katakan, orang udah ragu di exchange sekarang semua pada pindah wallet, yaitu cold wallet dulu ya. Itu paling ini lah, kemarin saya bilang mending kita pindah ke wallet dulu. Misalnya Pak, sekarang kita lihat coin wallet kan naik tuh, TWT ya, Trust Wallet gitu ya, SafePal itu pada naik karena banyak yang pindahin ke sana. Atau kalau yang pegang lebih mahal Ethereum, BTC, pasti mereka ke Ledger gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak tahu kok gimana caranya, kalian klik di ini, banyak tutorial gitu ya, tutorial cara transfer ke wallet ini itu, kalian klik aja di Google, udah banyak Mbak Google banyak yang buat YouTube tutorialnya gitu ya. Nggak mungkin siapa per satu-satu, nggak cukup waktu gitu, dan bukan spesialis saya juga gitu untuk papar gitu. Jadi kalian carilah tutorialnya bagi yang nggak ngerti ya. Jadi terus ada yang tanya, kok exchange Indo gimana ini? Saya juga nggak tahu dapur mereka, tapi anyway kalau saya pribadi ya, karena misal kalian di Indo, saya kan nggak di Indo ya. Kalau kalian di Indo, kalian pakai exchange Indo sebenarnya lebih safe daripada kalian pakai exchange luar. Misal exchange luar, kalau udah kejadian kan Celsius yang kena kalian ya kan, terus ini FTX ya kan yang kena, yang hari itu apalagi yang uh, exchange apa tuh yang kalian nggak bisa ambil koinnya waktu itu, apa saya lupa. Jadi kalau hilang gitu, tapi kalau exchange di Indo kalian bisa samperin office-nya kalau ada apa-apa. Dan coba kalian klik dulu, kalau nggak salah seingat saya, misalnya yang exchange Indo yang sudah lewati ujian dari OJK sama Bapeti, itu seharusnya mereka juga ada uang garansi gitu. Andai ada apa-apa, itu ada uang backup untuk cover customer kalau nggak salah. Tapi tolong di pastikan
saya nggak pasti nih, kalau nggak salah saya ingat saya. Tapi kalian cek lagi, correct me if I'm wrong gitu ya. Andai kata ini kalian coba cek dulu. Kalian buka aja situs Bapeti ya kan, apa aturan-aturannya gitu ya, atau OJK. Kalian cek lah, karena kalian di Indo, untuk informasi gitu biar lebih meyakinkan kalian ya. Tapi kalau saya pribadi, saya rasa lebih aman exchange di Indo buat kalian gitu. Misalnya yang ada cabang dari Binance gitu ya kan. Nah, ya saya rasa nggak masalah gitu ya. Atau yang lain kalian cek lah, itu kan mereka ada jaminan istilahnya gitu yang disetorkan gitu. Setahu saya gitu. Tapi untuk lebih pastinya kalian cek gitu. Jadi saya rasa itu lebih aman andai kata benar ada jaminannya, andai kata mereka bangkrut, ada jaminan uang untuk backup bayar dia punya konsumen gitu, customernya gitu ya. Coba kalian cek itu. Andai ada, ya pasti lebih aman exchange lokal daripada exchange luar. Exchange luar, angus-angus Anda nggak bisa ini, ya kan? Kalau di Indo, paling nggak bisa Anda di Jakarta, entah salah satu exchange bangkrut, Anda bisa ke office-nya, masih bisa Anda sita-sita kursi, meja, bangku, kulkas. Kalau yang nggak ada, ya istilahnya begitu. Oke. Jadi terus satu lagi FTX ini, tadi pagi saya lihat si Bitboy ini bahas, rupanya si Kribo ini masih juga grup dari dia, bukan mastermind-nya itu udah terkenal rupanya, si Dan Freebook itu mastermind-nya gitu. Dan mereka baru tahu dia sebagai penasehat hedge funds di FTX juga. Jadi otak dia gitu. Dia ini 2010 juga udah lakukan ponzi-ponzi gitu, termasuk di kasino, di poker juga, gimana dia cheating orang. Nah, di FTX juga mereka sasar buat kalian nih yang leverage, kebaca semua apa yang kalian bet, kalian short, kalian itu dia lawan, dia sikat kalian gitu. Ya, maka seperti dulu saya bilang, hati-hati leverage, kebaca, cek ini. Mereka selalu tahu kalian cut loss di mana, kalian itu tahu semua, dia mau makan kalian sampai di mana, tahu gitu. Nah, yang sialnya, ya kan, dia untung duit itu juga mereka pakai lagi, istilah dia judiin, dia bet lagi, dengan leverage lain gitu. Ya pernah dia mau coba ini ke Binance, tapi kalah, ketahuan Binance sikat dia juga. Mereka sempat loss juga gitu ya. Jadi ada yang tanya, kok duitnya banyak lagi, kemana gitu. Ya duit-duit ini ya gitu, ada yang di proyek, maka ini kenapa ini duitnya lari kemana banyak, ini duit gila kemana kok kayak menguap. Ini nggak menguap, ketahuan dari dia, dananya dia pakai untuk charity, untuk flexing dia, kelihatan ini kan meyakinkan. Terus dia bayar figur-figur lah ya, yang ada nama kan, itu mahal-mahal, Tom Brady lah, siapalah ya kan, ajak makan petinggi ya kan, show up itu kan duit semua. Terus promosinya, masih ingat promosi waktu ini apa itu kan banyak tuh yang dia, terus dia itu juga buat itu videonya itu habis berapa juta dolar juga gitu ya. Terus promosi itu stadium arena, kontrak juga berapa ratus juta ya kan. Jadi gitu-gitu, ke politisi ya kan, support ke dana partai, salah satu partai itu kita udah tahu. Dan project-project yang akhirnya sekarang nunggak gitu. Dia kabarnya ada 150 project digarap gitu. Jadi termasuk Algorand agak turun karena ada satu project juga di Algorand yang digarap, maka Algorand agak turun. Tapi apakah efek ini? Enggak, Algorand masih banyak proyek yang digarap. Ini cuma satu gitu. Yang agak kita harus hati-hati yang di Solana, ekosistem Solana seperti Serum ini itu, di situ banyak dia ini invest dananya ini. Nah, supaya nanti kalau proyek ini jalan, baru bisa dia sell koin-koin, dia hold sebagai holder berapa persen, jadi bisa dia mainkan pump dump, dia sikat gitu ya. Jadi rupanya di situ dia mainnya gitu juga. Proyek-proyek itu dia danai ya kan, nanti baru diatur dia punya ponzinya ya kan, dia create token. Jadi bukan hanya FTX, di proyek-proyek itu nanti dari berbagai gitu. Nah, sekarang duit-duit yang dia suntik ke project itu kan gagal juga, di situ duit lari ke sana
ya kan? Jadi banyak kemana ya di situ gitu. Dan sebagian mau dia larikan juga udah saya bilang ketahan waktu kemarin itu USDT DPEG itu kan dia mau tarik 46 US udah di eh, penarikannya dibekukan sama Tether. Nah, yang kedua waktu hacker ya 30 sekian itu ketahuan juga si hacker ini pakai Kraken di Kraken gitu. Kraken juga kebaca katanya hacker nih kurang pengalaman dia pakai ini juga pakai jalur Tron TRX juga ya dia swap di situ gitu. Ketahuan Kraken juga udah dibekukan di situ juga ada 30 juta something USDT gitu yang mau dia ini tilap juga di situ lewat Tron gitu ya. Jadi nah itu berserak sana sinilah duit-duit itu dia ini kan. Nah, jadi mastermind-nya itu yaitu rupanya si Dan Freebook. Jadi mungkin benar saya yakin karena si Bitboy ngoceh-ngoceh, si Bitboy bilang kemarin itu ada dia post 3 dia cantumkan dan nama si Dan Freebook ini ya kan langsung hilang di ini. Jadi dia ada tim hackernya juga gitu. Jadi si Dan Hill memang terkenal otak mafia gitu ya. Jadi saya ingat-ingat wah ini kayak tahun 90-an di Indonesia di kota-kota besar ada grup itu Sancik Pak. Memang sasarannya gitu juga nipu orang. Tapi polanya beda. Kalau yang Sancik Pak dulu misalnya mereka ada 4-5 orang ada modal join-join ya kan sewa toko pura-pura buka usaha toko kelontong gitu kan mulai dia ini mereka tahu yang gampang-gampang dijual misalnya rokok ini tuh susu popok itu yang dia rolling nanti dengan distributor ambil barang cash gampang mulai omset dia naikkan ya kan nah terus ini bisa nggak cukup dana utang 2 minggu dulu oke karena dilihat lancar aja ya kan distributor kasih ya kan omset makin gede ini sebulan ya agak lambat putaran oke nah begitu dia kumpul-kumpul itu udah miliaran nah tengah malam truk-truk order ngangkat barang bawa lari biasanya mereka sasaran di kota besar gitu Jakarta Surabaya Medan gitu grup-grup gitu ya itu biasanya kurang dari tahun toko itu udah tutup hilang tengah malam hilang grup saksi Pak. Jadi kayaknya si FTX ini dengan grup-grup memang tukang begini gitu. Jadi kita ini selama ini bego-bego ya kan nggak tahu dam siapa yang kerjain ya lihat dipromot media mereka kuasai ya kan wah ini proyek begini-gini kita bukan kita aja kena termasuk investor-investor yang sudah terkenal kemakan sama mereka misalnya siapa uh, Shark Tank itu si Kevin O'Leary ya kan padahal udah cukup kena juga dia si Camat Pali Hapitia dia bilang dia juga rugi banyak dia bilang ya kan nah si Elon yang agak mending nggak sempat kejebak dia si Elon bilang ini banyak bullshitnya dia bilang 3 billion bla 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 gitu ya kan jadi belum yang lain-lain itu investornya kalau kita lihat ya ada BlackRock, ada SoftBank ya kan dulu maka kita percaya saya lihat wah gede ke FTX maka kita sangat yakin percaya ini perusahaan-perusahaan besar semua di belakang. Oh nggak taunya ada Ponzi scam dia kerjain mereka juga jadi bukan kita aja ya kan jadi ya baguslah virus ini udah di kick memang sekarang kondisi market begitu ya kan sabarlah seperti kita lihat interview si Cajet di Bali kali ada akhirnya juga kan ditanya terus sama hostnya siapa Pandu ya Bro Pandu itu bagus pertanyaannya banyak yang ini sangat ini inspiratif ya kan banyak masukan Cajet juga kan ditanya gimana ya market ini nanti ke depan sementara pen ya kan pen ya tapi nanti market akan dengan sendirinya recovery ya jadi itu betul juga memang sekarang ini lagi fear exchange ya kalian dana kalian taruh ke ini dulu. Nah, saya jawab juga, kok Crow udah minus gimana? Nah, kalau kalian ragu, Crow saya juga agak ragu kalau lihat kondisi kalian mau CL udah misal rugi 50, nah udah banyak, masukkan balik dananya kedua aja. Kalau saya, andai kata saya ya posisi gitu, saya cari yang pasti-pasti, saya akan masukkan ke Bitcoin atau ke Ethereum, itu dua ya untuk kondisi gitu. Karena kenapa? Kalau nanti udah balik ini running lagi
ya kan, tetap masih posisinya yang kita ambil yang pasti-pasti 300%. Dia balik lagi ke ATH sekarang misal 15.000, dia balik ke ATH aja itu lebih dari 400% lebih, hampir 500%. Andai kata dia balik ke ATH 69.000 aja gitu ya. Kita bilang 60.000 aja lah, kondisi 15.000 400% gitu ya. Jadi Anda nggak rugi, tapi ya Anda harus sabar, duit Anda itu yang namanya invest, Anda nggak rugi gitu nanti. Cuma Anda switch ke koin itu. Andai kata ini ya, Anda udah rugi, gimana Anda takut? Ya makanya namanya invest, selalu saya katakan, kalau yang udah ikut tahun lalu kan udah pernah saya papar, saya jelaskan, ya kan? Saya udah jelaskan saya pribadi, tahun lalu saya kan udah bilang, saya di kripto ini, saya cuma masukkan aset saya cuma 20%, ya kan? Sedangkan aset saya masih terbesar ya di logam mulia dan invest di rumah gitu ya. Itu tapi kalau untuk kripto, karena saya tahu ini masih ini memang future tapi masih banyak kelemahannya gitu. Regulasinya belum ada ya kan, terus sangat volatile, resiko sangat tinggi, maka saya itu invest cuma 20%. Sedangkan yang untuk for fun, scalping, swing gitu ya, itu istilahnya fun-fun aja lah. Ya bukan benar-benar target saya tetap di invest gitu. Ya kan? Nah, itu yang udah tahu, maka kenapa ada yang lihat Korea kok santai, lihat ya kita udah pernah ngadapi bear market dan juga udah tahu nggak pusing kondisi gitu, karena saya itu udah pernah ngerasain hancur gitu dulu awal-awal trader. Kenapa sih invest, udah pernah cerita lah ya, video tahun lalu gitu kan. Jadi short aja udah pernah alami, dan kita cari yang pasti-pasti. Karena kenapa? Faktor usia juga. Andai kata saya nggak hati-hati, semakin saya andai kata dulu saya masih muda, saya rugi ini itu, saya masih bisa fight back cari duit, saya banting tulang, saya bisa tapi semakin usia stamina orang beda. Jadi kita udah harus safe play yang cari aman, yang resikonya minim gitu ya. Dan juga selalu banyak yang salah uang dingin, atau saya udah pernah paparkan juga apa itu uang banyak ya, uang dingin karena nggak kepake itu salah. Uang dingin itu yang benar-benar Anda mau invest, yang memang Anda sisihkan gitu. Lain lagi uang tabungan, uang emergency ya. Dulu saya udah pernah ceritakan harus ada uang emergency juga. Andai kata Anda sakit, itu harus ada. Nah, uang-uang ini udah ada, baru sisanya ini baru Anda mau untuk invest kripto baru boleh ya. Jangan seperti kemarin ada yang tanya, kok saya udah kalau saya mau jual kendaraan, saya langsung bilang jangan. Mau pinjam bank lagi, yang gitu Anda bahaya. Itu Anda gambling, bukan begitu caranya ya. Andai kata Anda sudah gagal, ya mulai lagi, ini masih ada waktu, tabung ya. Anggap aja Anda tabungan gitu, tapi nggak boleh pinjam, bahaya di kripto ini. Jangankan kripto, di investasi lain aja dengan kondisi resesi, dengan krisis begitu, Anda mau pinjam, Anda masuk ke jurang, Anda bunuh diri namanya, nggak boleh. Kondisi gitu, andai kata sekarang ada yang sangkut gitu kan, Anda nggak usah takut. Nih, maka saya pakai holding lagi untuk menguatkan kalian. Kalian yang serok di harga dalam berapa bulan ini, itu harga udah bawa gitu. Kalian nggak usah takut gitu. Kalian buka balik chart, jadi kita ngomong proof historinya gitu. Jangan katanya nggak ada, lihat historinya koin yang Anda pegang gitu. Ya, misalnya gini. Ambil contoh Algorand, karena banyak yang kemarin serok Algorand karena pikir Piala Dunia di PAM, nggak tahu kejadian FTX ini kan di luar, semua nggak ada yang bisa prediksi lah gitu ya, di luar daripada ekspektasi, di luar dari perkiraan kita ya kan. Tapi gua serok waktu di 35 sen ya kan, ya nggak apa-apa, ya udah sekarang jatuh 20 sen minus 30%, biarkan aja. Anda kalau minus di harga bagi, nggak usah takut. Karena apa? Saat buran, Anda nggak usah lihat ATH lah. Kok masih bisa ATH nggak? Ya kan? Andai kata Algorand dia tembus lagi setengah dari ATH, $1 lebih, Anda seroknya di 35, ya. Nanti buran
2 tahun ke depan lagi, 3 tahun lah ya, itu masih lebih dari 300% Anda untung gitu, ya kan? Makanya namanya investasi, Anda nggak akan rugi. Investasi begitu lebih untung daripada Anda dagang. Kenapa? Saya kasih Anda satu pandangan. Andai kata Anda dagang, seorang pedagang, Anda buka apa? Toko HP. Dari toko HP itu beragam merek ada Anda jual. Anda pasti harus jual beragam merek. Ada Nokia lah, ada Vivo lah, ada tetek bengek Samsung lah, Apple ini itu. Terus dia ada tipe-tipe. Ada tipe yang Anda order yang misal ada problem atau ada apa, orang atau modelnya kurang suka, terduduklah modal Anda di situ. Ya kan? Terduduk modal Anda di situ, mungkin 2-3 tahun nggak laku-laku. Ya kan? Akhirnya apa? Anda jual rugi. Bener nggak? Biasanya karena untuk rolling. Sedangkan ini kripto, misal di harga bottom ini, asal Anda pegang koin yang tepat, misal SRP gitu, yang udah kita tahu itu dipakai, udah kantongi izin ISO 222 gitu ya, terus atau koin-koin yang udah gede gitu, yang nggak kena juga dengan, nggak ada proyek dengan FTX ya kan, Cardano lah, Habar lah, Algo masih bisa ini karena di belakangnya masih banyak, bukan dia satu proyek aja nih, Coca-Cola atau apa. Terus juga Algo masih improve ke depan, masih ada proyek Web3, ada AI-nya lagi gitu ya. Saya yakin Algo akan KTH baru juga gitu. Atau BNB lah ya kan, yang gitu-gitu yang udah kuat gitu, Polkadot yang enggak. Anda hold gitu. Saya nggak bilang ke ATH lah, setengah ATH aja gitu. Itu udah berapa ratus persen gitu Anda cuan. Sama aja Anda dagang, terduduk itu barang 3 tahun, justru nggak bisa jual, Anda jual rugi. Tapi ini terduduk 3 tahun, Anda tunggu bulan, masih bisa cuan 300%. Itu minim misalnya, 200 lebih 300%. Jadi kenapa Anda cut loss gitu? Itu hitungannya matematik, walaupun secara dagang gitu. Ya, namanya dagang selalu Anda buka toko kelontong pun beragam Anda pesen ya. Pasti ada yang terduduk nggak bisa terjual gitu. Ya kan? Apalagi kelontong bisa-bisa expire kadaluarsa Anda buang rugi gitu. Tapi kalau yang ini Anda hold ini selama uang dingin, maka kenapa dibilang uang dingin? Yang benar-benar tidak terpakai. Bukan yang gua 3 bulan nggak kepake, gua olah, itu bukan uang dingin. Itu uang olahan namanya. Jadi paham di situ. Jadi buat sekarang misal udah kehabisan dana, kok udah habis dana, ini udah santai aja, tunggu market recovery atau Anda kerja gitu. Ini investasi, bukan Anda harus kaya bukan. Anda investasi untuk persiapan di masa depan Anda gitu, atau di hari tua Anda gitu. Yang nanti kalau pas masa buran, untung sekian, Anda olah lagi. Next lagi, kan begitu bertahap. Bukan mau cuan instan gitu ya. Jadi itu masukan saya hari ini yang bisa saya berikan. Jadi jangan takut, andai kata. Terus yang Crow, kalau ada yang takut ini itu karena Crow agak ini ya, udah Anda mau CL juga silakan ya, dananya Anda masukkan yang aman sebagai induk, karena tetap akan market akan dimainkan. Induknya 2, bapak sama emaknya, bapaknya Bitcoin, emaknya Ethereum, istilah gitu ya. Itu 2 dulu untuk lebih aman Anda gitu. Alihkan ke sana gitu ya. Jadi itu masukan saya. Jadi sekali lagi ingat, kalian mau invest itu harus ngerti itu uang dingin apa, uang tanggap darurat, emergency lain lagi gitu ya. Terus uang keperluan lain lagi. Mau invest itu yang benar-benar udah tersedia semua, sisanya ini, nah gitu, yang benar-benar Anda ready, Anda nggak menyentuh berapa tahun kemudian duit ini gitu. Nah itu buat investasi. Jadi Anda nggak akan goyang, nggak akan takut gitu ya. Dan nggak boleh semua duit Anda, karena ini belum ada regulasi, Anda nggak boleh gambling gitu. Saya aja tahu ini, saya risknya, karena kita harus tahu apa yang kita invest, kita harus ngerti ini gitu ya kan. Bukan asal ikut orang terus apalagi nggak pelajari lagi gitu, wah mampus dah ya. Sedangkan pelajari, udah cek-cek aja kita masih bisa kena gitu. Apalagi kalau Anda nggak pelajari. Oke, jadi begitu aja paparan video hari Senin ini. Tenang, sabar. Kalau udah ini, santai aja kerja. Cari kegiatan. Paling kalian
kerja sambil pantau-pantau berita perkembangan aja gitu ya, nggak usah lihat di chart, oh gua minus sekian, gua lihat harga jangan begitu, itu akan buat Anda stres, kena mental. Relax aja ngadapin, oh ya gua wait nanti masanya gitu recovery ya. Oke, begitu aja. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.